AKBP Purnawirawan Jahiras menurut SH Empung. Sesuai dengan agenda persidangan hari ini dengan sidang online, di mana saya selaku penasihat hukum setoran dan jaksa penuntut umum dilaksanakan di ruang sidang online Kejaksaan Negeri Tugasamaksud di Balige ini. Sesuai dengan agendanya adalah pembacaan dakwaan terhadap perbuatan yang diduga melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Tapi terhadap dakwaan ini, saya selaku kuasa hukum mengatakan sangat kecewa dan memprotes keras terhadap dakwaan jaksa penuntut umum, karena sebelum tahap kedua oleh penyidik Polres Tugassamosir, surat pernyataan dari si korban dan keluarganya, bapaknya dan mamanya, mengatakan bahwa laporan yang dilaporkan ke Polres Tubasa itu adalah karena adanya intervensi seseorang untuk merekayasa perkara ini, bahwa perbuatan yang dilaporkan itu sebenarnya tidak pernah terjadi, itu semua dengan rekayasa, dengan tujuan agar dongan torang pengaribuan tidak ikut menjadi calon kepala desa Situluama. Hal ini juga dapat saya simpulkan bahwa banyak kejanggalan-kejanggalan dalam proses penyidikan, di mana proses penyidikan berdasarkan fakta yang saya terima pada saat sidang para peradilan yang dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Di situ saya menilai bahwa penyidik tidak profesional, tidak prosedural, dan tidak akuntabel, karena banyak kejanggalan-kejanggalan. Apalagi tadi dakwaan dari jaksa penuntut umum mengatakan seolah-olah terbukti, padahal surat pernyataan dari keluarga si korban jelas-jelas mengatakan bahwa perbuatan itu tidak ada. Jadwal yang sudah ditetapkan tadi adalah menetapkan waktu sidang sesuai kesepakatan tadi, bahwa karena kami dalam dakwaan jaksa melaksanakan eksepsi atau bantahan terhadap dakwaan itu, diberikan kami waktu 2 minggu, yaitu tanggal 26, dan nanti tanggapan dari kejaksaan atas objeksi kami juga 2 minggu. Kemudian diputuskan dengan putusan selah apakah perkara ini dilanjutkan diperiksa sampai memeriksa semua saksi-saksi dan memeriksa semua barang bukti yang ada nanti di persidangan, atau dihentikan pemeriksaannya, dihentikan pemeriksaannya. Kami juga memohon, kebetulan kepala desa ini kan kepala desa sudah yang terpilih dan sudah dilantik pada tanggal 30 Desember 2019, dan saat ini kepala desa ini sangat dibutuhkan untuk kelancaran bantuan ADD, dan apalagi menanggulangi COVID-19. Ini yang kita mohonkan nanti untuk tidak dilakukan penahanan terhadap si korban. Jadi bukan berarti bahwa perkara ini dihentikan, bukan berarti perkara ini ditutup, Jadi tetap nanti pemeriksaan tergantung keputusan daripada majelis hakim nanti dalam putusan selah atas tanggapan kami atau atas objeksi kami terhadap dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Tetapi dalam dakwaannya kami tetap memprotes keras bahwa sesuai dengan surat pernyataan daripada si korban mengatakan bahwa perbuatan itu tidak ada. Siapa yang melakukan penekanan? Kemauan dia sendiri, dan dia yang minta
keluarga dari seorang hadir. Dan pernyataan itu ditandatangani di Medan, yang awalnya harus ditandatangani di Porsea. Tapi yang bersangkutan minta supaya ditandatangani di Medan dan di hadapan keluarganya. Jadi itu semua di hadapan keluarganya. Dia yang menentukan siapa-siapa yang ada pada saat itu. Ya. Dan bolak-balik ditanya, dibaca itu. Dia bisa membaca, bukan buta huruf. Keluarganya juga mantan polisi. Dan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani dengan hati yang jujur dan ikhlas, serta pemikiran yang waras dan sehat, tanpa ada yang memaksa dan membujuk rayu dari pihak manapun. Bagaimana bisa Jadi itu ditandatangani oleh orang tua si korban? Jelas-jelas, Pak. Itu ditandatangani di rumah keluarganya, bukan di kantor saya, bukan di rumah si siapa, tapi di rumah keluarganya. Dan dia si Nurmansyah sendiri yang menentukan untuk tempat pertemuan. Ya, awalnya saya minta di Porsea, di rumahnya, tapi dia tidak mau, harus tahu keluarga saya katanya, sehingga dia datang ke Medan. Kira-kira udah jelas kan, Pak? Nah, itu informasi. Tadi kita serahkan sepenuhnya kepada keputusan majelis hakim. Itu kewenangan beliau sesuai dengan undang-undang. Tetapi kalau keinginan kami, ya sesuai dengan surat pernyataannya ini, untuk apa ditahan? Dan kami juga sudah berjanji tadi akan kooperatif, tidak akan menghambat jalannya persidangan, dan tidak akan melarikan diri, dan tidak akan menghilangkan barang bukti. Kira-kira demikian.